Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Nurlinda dari program studi manajemen Universitas Mula Warman. Di sini saya akan sedikit ngerangkum materi tentang sistem rujukan dan daftar pustaka. Materi ini sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada kutipan, yang kedua catatan kaki, dan yang ketiga daftar pustaka. 1. Kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angket. Kutipan sendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu 1. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini mengutip secara langsung, penulis tidak melakukan perubahan maupun atau perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang penulis diperkenankan untuk menggunakan katanya sendiri tapi tidak mengubah makna pada. Ciri-ciri kutipan langsung: 1. Tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Kedua, tanda digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Ketiga, tanda 3.3 digunakan apabila ada bagian kutipan yang hilang. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Ada dua cara melakukan kutipan langsung, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Ada 2 cara melakukan kutipan langsung, yaitu 1. Kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek ini yaitu diintegrasikan langsung dengan tulisan penulis. Kedua, diapit oleh tanda kutip. Ketiga, menuliskan sumber kutipan baik di awal maupun di akhir kutipan. Kutipan langsung panjang itu 1. Dipisahkan dari tulisan penulis dengan spasi yang lebih kecil. Kedua, diapit oleh tanda kutip ataupun tidak. Ketiga, menuliskan sumber kutipan di akhir kutipan. Contoh kutipan langsung ada ekarasi, itu menyatakan bahwa mental seseorang akan tertekan ketika tuntutan semakin besar namun ia tidak sanggup mengejar tuntutan tersebut. Terus contoh kutipan langsung panjang itu menurut Krida Laksana, variasi bahasa berdasarkan pemakai bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut. Dialek regional yaitu variasi bahasa berdasarkan daerah. Variasi regional membedakan bahasa yang dipakai di satu tempat dengan yang dipakai di tempat lain. Dialek sosial yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai tertentu. Dialek temporal yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Ideolek yaitu keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang. Kedua, ada catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Letak catatan belakang berada di akhir bab pada sebuah buku ataupun sebuah artikel. Menurut S. Nasution dan M. Thomas, catatan kaki atau footnotes adalah catatan pada kaki halaman. Kegunaannya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta atau ikhtisar. Contoh catatan kaki itu menurut dari Khairil Anwar, deru campur debu. Fungsi catatan kaki: 1. Menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks. Kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting. Ketiga, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut. Keempat, menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Tujuan catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan, menyatakan utang budi atau kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian atau intisasi, keterangan insidental, materi penjelas yang kurang penting. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun keterbitan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit.
Daftar rujukan dapat berupa buku, teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Ketiga, daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama, belakang pengarang, dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Fungsi daftar pustaka: 1. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan. Unsur-unsur yang harus ada dalam daftar pustaka itu: 1. Ada nama penulis. Kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi dan data publikasi atau nama tempat terbit dan nama penerbit. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam daftar pustaka itu: pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri baris kedua, dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan. Kedua, jarak antar baris 1 spasi. Ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.